Swastiastu. Perkenalkan, saya Imade Angga Atnyana Putra dengan NIM 18180111036, mahasiswa FK Uniksa angkatan 2018 semester 6 prodi kedokteran. Nah, di sini saya akan melakukan praktik keterampilan klinis CSL Partus untuk memenuhi tugas CSL Partus pada semester 6 ini. Nah, di sini saya akan melakukan praktik keterampilan pertolongan persalinan, di mana itu dibagi menjadi 4 kala, di mana kala 1 itu adalah kala pembukaan, kemudian kala 2 adalah kala kelahiran janin, sedangkan kala 3 itu adalah kala uri atau lahirnya plasenta, sedangkan kala 4 adalah kala observasi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Angga, dokter yang akan membantu persalinan Ibu pada siang hari ini. Nah, di sini saya mohon untuk kerjasamanya Bu ya, Ibu silakan dengar saja. Sembari saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Nah, di sini untuk yang pertama saya harus memastikan dulu tanda dan gejala persalinan kala 2. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu Ibu merasakan adanya sensasi dorongan yang kuat dan juga adanya sensasi meneran. Kemudian Ibu juga akan merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan juga anus. Kemudian perineum juga bisa tampak menonjol. Kemudian vulva dan juga sphincter ani juga bisa terbuka. Nah, itu adalah tanda-tanda dari persalinan kala 2. Jika ditemukan tanda-tanda tersebut, artinya Ibu siap dalam proses persalinan. Baik, selanjutnya adalah tindakan persiapan alat-alat dan juga obat-obatan yang esensial yang sekiranya dapat membantu dalam jalannya persalinan nanti. Nah, untuk alat-alat yang digunakan di sini ada Partus set. Di sini terdiri dari klem, kemudian ada gunting, kemudian ada spike 3 cc, kemudian ada setengah cover, kemudian di sini ada iodin, ada Google sebagai APD, kemudian ada stetoskop, kemudian ada cairan berupa lidokain dan juga oksitosin, kemudian ada stetoskop, sarung tangan steril, kemudian ini ada wadah untuk povidon iodin, kemudian ada mangkok bengkok, kemudian ada tensimeter. Di sini ada antiseptik, dan di sini ada kain yang akan digunakan untuk menutupi ibu dan juga janin. Kemudian ada APD berupa celemek, kemudian ada tempat uri, dan juga ada sepatu boot dan baskom yang sudah berisi larutan klorin 0,5%. Nah, sebelumnya di sini saya akan menutupi bagian perut ibu menggunakan kain. Nah, kemudian selanjutnya sini saya akan mempersiapkan oksitosin dalam spike ukuran 3 cc. Baik, kita letakkan di sini. Kemudian setelah oksitosin siap, selanjutnya itu adalah melakukan tindakan aseptik, di mana kita harus memastikan dulu bahwa aksesoris seperti jam dan juga aksesoris yang lain yang sekiranya dapat mengganggu kita dalam memberikan pertolongan persalinan kepada ibu itu sudah terlepas. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tindakan aseptik, yaitu menggunakan disinfektan untuk cuci tangan. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan celemek. Kemudian setelah menggunakan celemek, saya mencuci tangan kembali. Setelah mencuci tangan, di sini saya akan menggunakan handphone. Baik, setelah menggunakan handscoon dan sudah menggunakan alat-alat pelindung diri, di sini akan saya lanjutkan dengan memastikan ibu sudah mengalami pembukaan lengkap dan memastikan bagaimana kondisi dari janin. Nah, untuk memastikan kondisi dari ibu atau bukaan lengkap pada ibu, saya akan membersihkan daerah vagina ibu terlebih dahulu menggunakan
kasa yang sudah direndam dalam larutan air steril. Di sini akan saya bersihkan vulva dan juga hingga perineum dari arah depan ke belakang dengan seksama. Kemudian dibuang. Dibersihkan pada sisi satunya lagi juga. Buang. Baik. Setelah daerah vagina pasien sudah dibersihkan, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai bagaimana bukaan dari ibu. Baik, di sini dari hasil pemeriksaan dalam, ibu telah mengalami bukaan lengkap di mana sudah mencapai bukaan 10, dan di sini selanjutnya akan dilanjutkan dengan pencucian tangan pada larutan klorin 0,5%. Di sini akan saya melepaskan sarung tangan. Kemudian saya akan mencuci tangan saya kembali. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengukur denyut jantung janin menggunakan stetoskop. Nah, baik, dari denyut jantung janin itu didapatkan 120 kali per menit, di mana itu hasilnya normal. Baik, selanjutnya adalah mempersiapkan ibu dan keluarga untuk menolong jalannya persalinan. Nah, baik ibu, dari hasil pemeriksaan dalam tadi didapatkan bukaannya sudah lengkap ibu, kemudian untuk kondisi dari bayi juga sudah baik, artinya ibu sudah siap untuk menjalani proses persalinan. Nah, di sini ibu silakan rileks saja, ambil posisi senyaman mungkin, dan ibu silakan untuk latihan meneran, dimana jika ibu kesusahan atau kelelahan, nanti di setelah kontraksi ibu silakan beristirahat. Dan kepada keluarga saya mohon untuk menemani pasien dan memberikan semangat pada pasien agar nanti dalam menjalani persalinan bisa berjalan dengan normal. Baik, selanjutnya adalah persiapan untuk kelahiran bayi. Nah, di sini saya akan mempersiapkan dulu 2 buah kain lagi, di mana di sini handuk akan saya letakkan pada perut ibu untuk mengeringkan bayi, sedangkan kain yang lagi satunya saya akan letakkan di daerah perineum pasien untuk menopang dari perineum pasien pada waktu kontraksi. Nah, ketika alat-alatnya sudah siap ataupun handuknya sudah dipersiapkan, selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan kembali. Baik, ketika saya sudah menggunakan sarung tangan kembali, di sini kita akan memulai proses jalannya persalinan. Nah, untuk yang pertama itu adalah proses lahirnya kepala, di mana di sini kita lihat dulu apakah kepala bayi sudah tampak atau belum. Itu ditandai dengan vulva terbuka 5-6 cm. Nah, jika kepala bayi sudah tampak, tangan kanan ini membentuk huruf C dengan posisi mencubit untuk menyangga dari perineum agar pada saat kontraksi tidak terjadi laserasi pada perineum dari ibu. Nah, kemudian tangan satunya lagi itu menjaga kepala bayi agar tidak terjadi defleksi secara berlebihan. Nah, kemudian meminta ibu untuk meneran. Ibu silakan dikontraksikan ibu. Nah, baik. Ketika kepala bayi sudah mulai keluar, di sini kita harus mengevaluasi apakah kepala bayi ini terlilit tali pusat atau tidak dengan cara memeriksa secara langsung. Jika terdapat lilitan bisa kita longgarkan, namun jika lilitannya itu sangat kuat bisa kita potong dengan cara mengklem pada kedua sisi. Nah, di sini karena tidak ada lilitan, ibu bisa dikontraksikan lagi. Baik, di sini kita tunggu hingga kepala bayi itu mengalami putar paksi secara sempurna. Ketika kepala bayi sudah mengalami putar paksi secara sempurna, selanjutnya kita akan melakukan kelahiran terhadap bahu dari bayi, di mana dengan menggunakan teknik 2 tangan
dimana meminta ibu untuk berkontraksi lagi. Bu bisa dikontraksikan. Nah selanjutnya di sini kita akan lahirkan dulu bahu bagian depan dengan cara curam bawah. Kemudian kita lahirkan bahu bagian belakang dengan cara curam atas. Kemudian setelah bahu keduanya lahir, kita ubah posisi tangan yang dilanjutkan dengan pelahiran badan dan juga kaki sambil menyusuri bagian dari bayi. Nah baik, setelah bayi lahir, ini Bu, untuk bayinya sudah lahir. Di sini bayinya sudah menangis secara spontan. Kemudian untuk apgar skornya kurang lebih 9 dan jalan nafas bayi juga lapang. Bayi dalam keadaan sehat ya Bu. Nah baik, ketika bayi sudah lahir, bayi bisa ditempatkan di atas perut ibu. Kemudian akan dilanjutkan dengan penanganan bayi pasca lahir. Baik, untuk selanjutnya penanganan bayi baru lahir itu dari hasil pengamatan bayi menangis secara spontan, dimana artinya jalan nafas bayi itu terbuka. Kemudian untuk cairan ketubannya itu juga jernih, tidak terdapat warna yang menandakan adanya kelainan. Nah selanjutnya di sini saya akan mengeringkan bayi dari arah kepala, kemudian wajah, kemudian ke badan hingga ke kaki. Kemudian setelah bayi dikeringkan, di sini akan saya kembali melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa tidak ada bayi lagi dalam uterus ibu. Baik, di sini tidak didapatkan adanya bayi lagi dalam uterus ibu. Nah selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan dalam, di sini saya akan cuci kembali handscoon. Kemudian di sini saya anggap saya menggunakan handscoon yang baru. Kemudian selanjutnya di sini saya akan setelah 1 menit saya akan menyuntikkan oksitosin pada paha sepertiga atas lateral dari ibu. Diaspirasi dulu, kemudian diinjeksikan. Baik, setelah oksitosin diinjeksikan, sambil menunggu oksitosin bekerja, di sini saya akan melakukan pemotongan terhadap tali pusat. Nah, di mana di sini saya akan menggunakan 2 buah klem. Di mana untuk klem yang pertama di sini akan saya letakkan pada kurang lebih 3 cm dari umbilikus bayi atau tali pusat dari pusat bayi. Kemudian untuk klem yang kedua di sini akan saya urut dulu ke bagian distal. Kemudian akan saya letakkan kurang lebih 2 cm dari klem yang pertama. Kemudian akan saya klem. Selanjutnya jika sudah diklem, di sini akan saya mulai memotong tali pusat dengan menggunakan gunting tali pusat. Nah, di sini akan saya gunting di antara kedua klem tersebut. Baik, ketika sudah digunting, selanjutnya saya akan ikat tali pusat dengan menggunakan benang DTT atau desinfeksi tingkat tinggi. Baik, setelah diikat tali pusatnya, kemudian di sini akan saya tutupi dengan pasta steril untuk mencegah dekontaminasi pada ikatan tersebut. Nah, baik, setelah diikat di sini saya akan melepaskan klem yang pertama. Baik, setelah klem pertama dilepaskan, di sini ibu bayi akan saya letakkan bersentuhan dengan kulit ibu agar terjadi hubungan kontak kulit pada ibu dan bayi. Kemudian pada ibu dan bayi di sini akan saya selimuti dengan menggunakan kain untuk menjaga suhu dari bayi. Baik, selanjutnya di sini akan saya lanjutkan dengan kala 3 atau kala lahirnya plasenta. Di mana di sini untuk klem akan saya letakkan kurang lebih berjarak 5-10 cm dari uterus ibu atau dari vulva. Di sini akan saya urut dulu ke arah ibu. Kemudian klem akan saya lepaskan dan akan saya letakkan kurang lebih 5-10 cm dari uterus dari vulva ibu. Kemudian di sini akan saya tegangkan sedikit tali pusatnya hingga menunggu kontraksi dari ibu sambil menekan pada bagian fundus uteris dengan cara menekan ke arah dorso-aksial ini untuk merangsang pengeluaran dari plasenta. Baik ibu, silakan dikontraksikan ibu. Baik, ketika plasenta mulai mengendur, sini akan saya urut kembali, akan saya letakkan 5-10 cm.
Baik Bu, bisa dikontekskan lagi Bu, sambil memberikan tekanan pada fundus uteri kurang lebih dengan gerakan dorso-aksial. Baik, ketika plasenta sudah keluar, di sini akan saya ambil plasentanya, kemudian akan saya putar. Selanjutnya di sini akan saya periksa kelengkapan dari plasenta. Jika plasentanya sudah lengkap, bisa dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Namun jika plasenta masih ada bagian-bagian yang tertinggal, bisa dilakukan eksplorasi secara manual. Baik, selanjutnya di sini plasenta akan saya letakkan pada wadah plasenta yang sudah disediakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan masase pada fundus ibu untuk merangsang kontraksi. Maaf Bu ya. Baik, setelah diberikan masase, di sini saya akan mengevaluasi dulu apakah ada pendarahan atau tidak. Baik, jika ditemukan ada pendarahan, bisa dilakukan tata laksana terhadap penyebab pendarahan tersebut, seperti misalkan ada laserasi, bisa dilakukan penjahitan. Nah, jika tidak ditemukan ada pendarahan, bisa dilanjutkan dengan prosedur pasca persalinan, yaitu dengan cara membiarkan bayi berkontak dengan kulit ibu dan membiarkan ibu untuk menyusui bayinya kurang lebih hingga 1 jam. Kemudian setelah 1 jam bisa diberikan salep antibiotik kepada bayi dan juga memberikan vitamin kepada bayi untuk mencegah adanya kontaminasi yang dapat menyebabkan infeksi pada bayi. Baik, selanjutnya adalah tindakan evaluasi, yaitu bisa disarankan ibu untuk belajar atau rutin melakukan masase pada fundusnya. Kemudian juga bisa dievaluasi ibu dan juga bayi setiap 15 menit untuk menilai bagaimana kondisi ibu dan janin pasca persalinan. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi, yaitu dilanjutkan dengan prosedur kebersihan dan juga keamanan. Setelah persalinan selesai, di sini akan saya bersihkan kembali alat-alat yang sudah dipergunakan selama proses persalinan. Untuk alat-alat dekontaminasi, di sini akan saya rendam dulu ke larutan klorin. Kemudian untuk alat-alat yang habis pakai seperti handscoon, di sini akan saya lepas dan membuangnya ke wadah dekontaminan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan kembali dan melepaskan celemek. Setelah melepaskan celemek, di sini saya akan cuci tangan kembali. Baik, setelah semuanya siap, persalinan telah selesai saya lakukan. Semoga ibu dan bayi dalam keadaan sehat sampai nanti kembali ke rumah.